semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan hari ini saya akan menyampaikan secara singkat tentang salah satu cabang ilmu komunikasi, yaitu komunikasi antar budaya. Nah guys, apa itu komunikasi antar budaya? Komunikasi antar budaya menurut Imade Martanayusa dan kawan-kawan di dalam buku yang mereka susun di tahun 2021 dengan judul Komunikasi Antar Budaya, bahwa pengertian komunikasi antar budaya adalah proses pembagian informasi, gagasan, atau perasaan di antara mereka yang memiliki latar belakang budaya berbeda. Nah, proses pembagian itu bisa dilakukan secara verbal melalui kata-kata, lisan, bahasa, tulisan gitu ya, dan bahkan juga bisa dilakukan secara nonverbal, baik itu lewat gerak-gerik tubuh, gestur, raut wajah, serta penampilan. Nah, guys, setelah kita tahu apa itu pengertian komunikasi budaya tadi, maka tentu kita pun harus juga mengetahui manfaat dari komunikasi antar budaya itu untuk apa sih? Nah, ayo kita bahas satu persatu. Di antara manfaat dari komunikasi antar budaya, yang pertama adalah pertukaran pengetahuan. Nah, pertukaran pengetahuan ini bisa terjadi di dalam komunikasi antar budaya karena memang komunikasi antar budaya itu sendiri memfasilitasi pertukaran pengetahuan, gagasan, dan teknologi antara berbagai komunitas yang dapat meningkatkan kemajuan sosial dan ekonomi secara global ya. Kemudian yang manfaat berikutnya adalah peningkatan kreativitas dan inovasi. Nah, interaksi antar budaya menciptakan lingkungan yang kreatif dan inovatif, memungkinkan adopsi ide-ide baru dari berbagai latar belakang budaya yang ada. Nah, kemudian yang berikutnya, salah satu manfaatnya juga adalah pengembangan karir dan peluang kerja. Nah, komunikasi yang efektif antar budaya meningkatkan peluang untuk bekerja di lingkungan multikultural dan perusahaan yang sifatnya global atau multinasional. Kemudian pemahaman mendalam tentang manusia. Nah, itu juga merupakan salah satu manfaat dari komunikasi antar budaya itu sendiri. Kenapa demikian? Sebab berinteraksi dengan berbagai macam manusia, budaya manusia dapat memperkaya pemahaman kita tentang kompleksitas manusia dan memupuk empati kepada orang lain. Nah, itu diantara manfaat-manfaat yang wajib kita ketahui tentang komunikasi antar budaya. Oh iya, ada satu lagi manfaat yang juga tidak kalah penting dari apa yang sebelumnya saya sampaikan, yaitu dengan komunikasi antar budaya yang intensif dapat membentuk hubungan diplomatik yang kuat. Tentu ini di dalam konteks kenegaraan. Nah, komunikasi antar budaya merupakan fondasi yang kuat dalam menjalin hubungan diplomatik yang harmonis di antara negara-negara. Misalnya di antara negara yang ada di kawasan ASEAN, walaupun satu kawasan tetapi budayanya juga bermacam-macam. Katakanlah Indonesia dengan Singapura, Indonesia dengan Thailand, walaupun satu kawasan akan tetapi mempunyai latar belakang budaya yang berbeda, sehingga dengan demikian dapat memperkokoh hubungan diplomatik menjadi lebih kuat lagi. Nah, kemudian guys, berikutnya selain kita sudah menceritakan tentang manfaat, kita juga wajib mengetahui bentuk-bentuk dari komunikasi antar budaya itu seperti apa aja sih. Nah ya, ayo kita kupas juga secara singkat tentunya, karena waktunya mungkin tidak luas, bisa kita bahas di lain waktu. Nah, kemudian tadi kita lanjutkan sedikit. Bentuk komunikasi antar budaya diantaranya adalah yang pertama, komunikasi antar kelompok agama yang berbeda. Misalnya setiap orang Islam, kemudian orang Kristen, dan yang lain-lainnya. Kemudian bentuk komunikasi antar budaya yang lain tadi juga bisa berupa dalam bentuk komunikasi antar subculture dan subkultur yang beda gitu. Misalnya antara seorang dokter dengan seorang pengacara, atau misalnya di antara seorang tunanetra dengan tunarungu ya. Nah, kemudian berikutnya bentuk komunikasi antar budaya itu juga adalah berupa komunikasi antara subkultur dan kultur yang dominan. Misalnya
antara kaum yang dianggap menyimpang, katakanlah dalam hal ini kaum LGBT dengan kaum yang heteroseksual gitu ya, itu juga bisa menjadi salah satu bentuk komunikasi yang disebut dengan komunikasi antar subkultur dan kultur yang dominan. Nah, kemudian bentuk yang terakhir adalah komunikasi antar jenis kelamin yang berbeda. Tentu ini sudah kita pahami bersama, ada pria, ada juga wanita. Nah guys, demikian yang bisa saya sampaikan tentang salah satu cabang ilmu komunikasi yang ada, yaitu komunikasi antar budaya. Tadi sudah saya sampaikan apa pengertian, kemudian apa manfaat, dan bagaimana bentuk-bentuk. Oh iya, satu yang terakhir adalah apa saja contoh dari komunikasi antar budaya yang terjadi atau yang ada di dalam lingkungan kehidupan kita sehari-hari. Contoh mudah adalah misalnya ketika terjadi akulturasi budaya yang disebabkan oleh misalnya pernikahan antara pria suku Sunda katakan dengan wanita suku lainnya, misalnya suku Minang atau suku yang lain, maka di situ telah terjadi sebuah proses komunikasi antar budaya karena kedua orang yang berikrar untuk menikah itu sendiri adalah datang atau lahir atau hadir dari dua komunitas suku yang berbeda. Itu salah satu contoh paling gampang tentang komunikasi antar budaya. Oke, semuanya ini saja yang bisa disampaikan untuk kesempatan yang singkat ini. Insya Allah nanti kita akan membahas tentang hal-hal lain yang masih berkaitan dengan ilmu komunikasi. Terima kasih atas perhatian dari semuanya. Sampai berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.